Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang akhir-akhir ini ya, atau minggu-minggu ini, kebijakan-kebijakan itu ya setidaknya sangat-sangat wow sekali. Dan bahkan justru di situ banyak pertentangan. Terlebih pada waktu lalu yaitu UKT naik. Itu bahkan juga mahasiswa-mahasiswa juga tidak tinggal diam. Dan bahkan juga ya setidaknya menentang lah, yaitu kenaikan UKT pada tahun ini. Nah, akhirnya pun oleh Nadiem Makarim di situ dibatalkan. Dan pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo menyebut kemungkinan UKT bakal naik tahun depan. Nah, setelah UKT naik, tiba-tiba ada berita lagi, yaitu gaji karyawan di situ akan dipotong sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Di sini bahkan juga banyak pertentangan, mulai dari perusahaan, mulai dari karyawan, semuanya menentang kebijakan Tapera di sini. Ya, walaupun itu tabungan sih, tetapi kan juga tidak harus dipaksa ya. Karena menurut saya beban gaji karyawan itu sudah sangat banyak sekali, yaitu pemotongan-pemotongan terlebih dari BPJS, Tapera, misalkan kalau ada iuran Tapera, belum lagi sekolah, belum lagi cicilan rumah dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali, yaitu cicilan-cicilan yang harus dikeluarkan dengan gaji tersebut. Jadi menurut saya di sini juga bahkan banyak ya, karyawan-karyawan yang sudah mengkredit rumah misalnya. Seharusnya kalau sudah mengkredit rumah, seharusnya di situ tidak usah dibebankan yaitu iuran Tapera lagi. Apalagi kalau saya melihat dari penjelasan dari Komisioner Tapera di sini, menurut saya itu sama halnya dengan BPJS ya, yaitu yang mampu membantu yang tidak mampu dalam hal kesehatan. Di sini juga seperti itu, yang mampu membantu yang belum mempunyai rumah. Kemungkinan seperti itu kalau saya lihat dari penjelasan dari Komisioner Tapera di sini. Nah, menurut saya kan kalau rumah ini menurut saya tidak urgent ya. Kalau kesehatan menurut saya urgent. Karena yang mampu membantu yang tidak mampu, menurut saya itu sangat keren sekali kalau dari BPJS. Tapi kalau Tapera menurut saya ya banyak kok, mulai dari bank-bank BUMN yang menyediakan cicilan murah, cicilan rendah dan lain sebagainya untuk membantu karyawan-karyawan tersebut memiliki rumah. Menurut saya banyak kok BUMN milik pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ya setidaknya tentang kepemilikan rumah di sini. Jadi menurut saya sangat lucu sekali kalau Tapera di sini seolah-olah dipaksakan ya masyarakat untuk dipotong iuran 3% untuk Tapera di sini. Walaupun menabung, menurut saya ya, tapi kita kembalikan lagi lah besok seperti apa. Tetapi kalau kita lihat lagi ya, sudah banyak potongan-potongan yaitu terhadap gaji karyawan di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212. Berapa gaji Komisioner Tapera? Pokoknya menggiurkan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa ya? Apakah setuju? Apakah tidak setuju? Yaitu ketika gaji mereka yaitu dipotong 3% untuk Tapera di sini. Nah, di sini dari bank, jika Tapera potong gaji buruh, Komisioner Tapera dapat gaji 43 juta. Di sini dari Goer, semakin dipaksakan program Tapera semakin aneh curiga bahwa keuangan negara memang benar-benar defisit dan butuh suntikan. Jalan ninjanya ya peras keringat rakyatnya sampai tetes terakhir. Di sini dari agen PIN, kok aneh yang sudah punya rumah subsidi, yang belum punya rumah itu yang disebut gotong royong. Lalu pemerintah posisinya di mana? Uang dikorupsi aparat, pejabat, menteri, petinggi BUMN ya. Di sini dari Sianto, ini pengelolanya yang bertanggung jawab dan akan menggerus tabungan rakyat. Di sini dari Sirena, hahaha, pasti dong, makanya orang-orang ini pasang badan banget. Di sini dari Ratih, pertanyaan apa bapak yang nyocot ini juga ikut kalau gaji dia gede otomatis kan 3% ya. Di sini daftar nama pengurus Tapera dan gajinya ada yang sampai 43 juta. Wow, hafalin aja muka-mukanya kalau ketemu di jalan, jangan lupa bahwa ya seperti itulah. Bahkan pada waktu lalu juga ada berita ya di sini. Di sini tertanggal 3 Juni yaitu 2024, BPK pernah ungkap borok Tapera, data ganda
uang 567 miliar tidak cair. Wow, seharusnya kan sebelum ya ada iuran seperti ini ya, seharusnya juga diperbaiki dulu lah sistemnya dan sebagainya. Apakah ada memang yaitu yang pernah mendapatkan rumah yaitu dari Tapera di sini? Ya kalau saya lihat dari penjelasan pada waktu lalu ya, setidaknya mirip-mirip dengan BPJS lah, yang mampu membantu yang tidak mampu, seperti halnya di sini Tapera, yaitu yang sudah memiliki rumah membantu yang belum memiliki rumah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Badan Pemeriksa Keuangan BPK pernah mengungkap setumpuk borok tabungan perumahan rakyat Tapera, mulai dari data ganda hingga uang peserta 567 miliar tidak dicairkan. Ini terungkap dalam laporan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan dana Tapera pada 2020 dan 2021. Sederet kejanggalan terlihat dari pengumpulan uang tersebut, baik yang ada di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur hingga Bali. Ada setidaknya 3 masalah utama pengelolaan dana Tapera yang ditemukan BPK. Ini membuat laporan Badan Pengelola Tapera mendapat status pengecualian. Pertama, BP Tapera saat itu belum beroperasi secara penuh pada kegiatan pengarahan alias pendaftaran dan pengumpulan dana. Lalu BPK menemukan badan tersebut tak intensif dalam kegiatan pemupukan atau kontrak investasi kolektif serta kegiatan pemanfaatan dengan prinsip syariah. Ya, seperti itulah. Padahal juga masih banyak ya, seperti pada waktu lalu juga ramai diusut, mulai dari Jiwasraya, bahkan saat ini Bumi Putra ya kalau tidak salah, banyak yang mengeluh dana nasabah tidak cair dan lain sebagainya. Dan bahkan juga pada waktu lalu itu Asabri dan lain sebagainya, seharusnya itulah dibenahi dulu hingga ya kalau memang benar-benar terjamin uangnya, kalau misalkan pencairan sangat mudah sekali, kemungkinan masyarakat rela kok. Maksudnya dipotong 3% di situ. Saya yakin pasti akan rela. Tetapi kalau kita lihat ya di BUMN sekarang juga banyak pengelolaan yang ya menurut saya agak miring-miring dikit lah. Dari pemberitaan juga sangat banyak sekali. Seperti ini, yaitu video dari Komisioner Tapera di sini. Ketika ditanya apakah yang mempunyai rumah akan dipotong iuran Tapera di sini. Bagi yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Pertumbuhan demand setiap tahun, ini data statistik juga, 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya dari hasil pemupukan tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah. Ya, seperti itulah. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Kalau saya sih ya seharusnya pemerintah tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat, aspirasi publik, aspirasi dari pengusaha, aspirasi dari karyawan sebelum menentukan kebijakan-kebijakan. Ya sehingga apa kebijakan-kebijakannya itu perlu dengan masyarakat. Menurut saya seperti itu. Ya tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.